Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelum memulai materi, izinkan saya perwakilan dari kelompok 7 memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dimas Raffi Dwinurfa, dengan NIM 1262052121155. Yang kedua, Vina Wahidatul Fitri dengan NIM 1262052121159. Yang ketiga, Herna Purbasari dengan NIM 1262052121160. Dan yang terakhir, Lia Deni Astari dengan NIM 1262052121161. Filsafat Pancasila. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sangsekerta dari India, bahasa Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Pancasila terdiri atas panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Secara historis, berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Secara terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara pasca kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, yaitu Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Wahidatul Fitri. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi dari pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Menurut para ahli, Cicero, filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Kemudian menurut Aristoteles, filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Kemudian menurut Plato, filsafat itu adalah tidaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian menurut Al-Farabi, filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Kemudian menurut Thomas Hobbes, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dari hasilnya, dan oleh karena itu senantiasa adalah suatu perubahan. Kemudian menurut Johann Gottlieb Fichte, filsafat merupakan ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Filsafat membicarakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu untuk mencari kebenaran dan seluruh kenyataan. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Pancasila merupakan suatu filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Secara umum, pengertian filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya,
dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Manfaat dan penggunaan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan untuk manusia sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tingkah laku yang merupakan bentuk perbuatan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Manfaat dan penggunaan filsafat Pancasila yaitu 1. Filsafat Pancasila sebagai dasar negara. 2. Filsafat Pancasila sebagai jiwa bangsa. 3. Filsafat Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. 4. Filsafat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 5. Filsafat Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. 6. Filsafat Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Dan yang ketujuh, filsafat Pancasila sebagai moral kehidupan bangsa. 5 pokok ajaran Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Saling hormat dan menghormati. Hidup rukun antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu 1. Mengakui persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia warga negara. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 6. Berani membela kebenaran. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Lia Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu tentang 5 ajaran pokok Pancasila. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Poin-poinnya adalah A. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Poin-poinnya: A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi semangat kekeluargaan. E. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin-poinnya: A. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. B. Bersikap adil. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Suka memberikan pertolongan pada orang lain. F. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak boros. H. Tidak bergaya hidup mewah. Sekian dari saya dan terima kasih. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya perwakilan dari kelompok 7 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.